Ya dia kan Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Tetap Bukan di mana itu. pernah dia mati. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesusmu itu kalau tidak diberi kemudian napas hidup, apakah dia hidup? Ini bukan masalah diberi hidup atau tidak diberi hidup, Bang Juma. Kalau begitu nanti saya digiring pasti. Itu kan berarti kan yang bukan dia Tuhan Yesusnya. Kan jadi ke situ nanti saya tahu pemikiran Bang Bukan. Juma. Ini pertanyaan. Ini kan kita manusia, yang membedakan kita manusia dengan hewan itu apa, Saudara Kepas? Akal. Akal. Nah, kalau kita memilih pakaian, yang menjadi dasar pijakan kita memilih akal atau tangan? Akal. Akal. Kalau kita memilih makanan yang mana kita mau makan, akal atau mulut? Akal lah. Akal. Kalau giliran memilih Tuhan, pakai akal atau tidak? Kok pakai Roh Kudus lah, pakai Itu kan? Tengoklah bedanya kan. Milih makanan pakai akal, milih pakaian pakai akal. Hal yang menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya nggak pakai akal. Lucu kan? Disinilah hebatnya. Disinilah hebatnya orang Kristen ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa kalian itu hanya setan yang menjanjikan, setan yang membangkitkan angan-angan kalian. Nah itu. Nah sekarang kalau ditanya, pada saat kita kecil, kita tak ada pilihan. Apa yang disuguhkan orang tua kita, itu yang kita makan. Apa yang diserahin pakaian untuk kita pakai, itu yang kita pakai. Giliran kita dewasa, orang tua nggak kasih lagi kita pilihan, Seketika apa yang kita mau makan, kita pilih sendiri berdasarkan akal kita, sesuai dengan pengakuan saudara. Apa pakaian yang ingin kita pakai, sesuai dengan pilihan saudara, sesuai dengan akal saudara. Tapi kenapa ketika Anda dewasa, bahkan sekarang Anda saya lihat bulu alisnya sudah mulai berguguran, gigi juga sudah mulai satu persatu izin pamit. Kenapa justru Anda tidak menggunakan akal? Milih Tuhan. Maka muncul pertanyaan, karena di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Sekarang kalau Yesus tidak diberikan kehidupan, Yesus itu hidup gak? Oke, Pak. Yesus itu rekarnasi dari Elohim yang dimana Filipi 2, 5 sampai 11. Ya, saya dia tidak memakai rupa seorang hamba. Saya tidak yaitu tanya dia itu. mengosongkan dirinya. Saudara Karena Kepas, itu ketika Bang Juma mengatakan apakah ketika Allah memberikan napas, jadi larinya ke situ nanti. Oh berarti Yesus bukan Tuhan, orang dia diberikan napas. lah iya memang, kan memang kayak gitu. Kan jadi ke situ nanti alur apa memang yang ke situ dalam alurnya. pembicaraan kita. Artinya Anda sedang diterapi untuk menuju kepada keadaan waras. Bang Juma, sebelum gini loh Bang Juma, bertanya Bang Juma, alurnya saya udah tahu mau kemana. Saya udah sering gini loh. Berarti pada saat ini Anda sadar kalau diri Anda itu dalam keadaan sakit, ingin disembuhkan, tapi Anda gak mau sembuh. Kan begitu poinnya. Anda sadar diri Anda sakit. Saya datang sebagai dokter akal, ingin ngobati akal Anda gak mau. Apa buktinya? Anda tahu, oh ini tujuannya Bang Suma ini mau mewaraskan saya nih. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Nah, Yesus posisinya dimatikan dan dihidupkan. Gimana ini? Maka muncul pertanyaan, Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Dia Elohim
Elohim Yahweh, dia yang menciptakan langit. Bagaimana mungkin Anda Dia mengatakan dia reinkarnasi. bagaimana Filipi mungkin? 2, 5 ayat Bagaimana 11. Mari mungkin? kita baca. Iya, saya tidak mau bisikan-bisikan Yohanes yang bintang Supaya timur, 1400 Yesus bintang tercerahkan, timur Bang itu. Juma. Saya nggak peduli dengan itu. Saya tahu Sudah saya Anda jawab, pengikut Yesus bintang timur. Saya paham. Ini saya sedang menerapi akal sehat saudara. Saya bertanya, Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan. Yang kamu sembah bernama Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Dia tetap hidup karena dia tetap Yahweh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia tetap hidup sebab dia adalah Elohim Yahweh, sedangkan Elohim yang diimani oleh orang Yahudi yang menghidupkan dan yang mematikan. Yesus duduk pada perkara itu kagak? Gini loh Bang Juma, Yahudi beda dengan Kristen. Iya, Beda Tuhan dengan itu ada berapa Islam. rupanya? Tuhan itu ada berapa rupanya? Satu, Tuhanmu satu, Yahudi satu, berarti ada dua. bukan satu itu semua yang disembah. Tadi Yahudi katanya itu beda. Bukan. Tadi katanya beda. Konsep dalam beragama begini, Yahudi dan Kristen itu yang disembah Yahudi itu sebenarnya Tuhan Yesus yang berikan. Mulai kacau kan? Memang kamu kacau, memang rusak kamu ini. Kau memang rusak. Sudah kubacakan dalilnya, Ulangan 32:39. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Yesus masuk enggak dalam kadar itu? Menghidupkan dan mematikan. Yesus ini masuk enggak kadar itu? Masuklah. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, yang dia menghidupkan, yang membangkitkan orang mati. Itu kan? Mulai kacau kan? Mulai kacau kan? Kisah para pewarta 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang itu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret. Dia menjadi orang pilihan Tuhan untuk menjadi perantara dengan pembekalan kuasa berupa tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan itu melalui perantaraan wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya kan saya bilang, Bang Juma, kalau Bang Juma mau berdoa, hadirkan dulu Roh Kudus, Roh Allah. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang itu. Karena Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu bukan yang datang kepada orang Kristen. Coba lihat. Coba kamu lihat. Saudara Kefas. Saudara Kefas, dengarkan saya baik-baik. Kefas, jangan bebal. Dengarkan saya. Di dalam kitabmu diterangkan kemudian Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Betul atau betul? Iya. Sekarang antara konsep yang ada pada saudara Setia dan konsep yang ada pada Kefas satu enggak? Satu konsep enggak? Ini si Setia enggak Kristen ini Bang Juma. Mulai. Kau beginilah, Kepas. Saya paling benci saya. Jangan kau begitulah, Kepas. Saya tidak pernah mengatakan kamu itu bagian dari orang-orang luar yang tidak mengikuti Yesus. Ini Saya tidak pernah menjudge orang ya. Tidak pernah saya menjudge orang, Kepas. Mana ada Kristen menyangkal Yesus sebagai coba lihat. Tuhan? Apa ini? Bagaimana mungkin jika tertulis Tuhan kau paksakan menjadi Tuhan, Kepas? Itu di coba lihat. Yohanes 13 ayat 13. Setia kamu baca firman enggak ya Yohanes 13 Apa ini kalau sudah kayak begini ini apa ini? Agak susah memang saya menjelaskan ini. Coba. Saudara Setia diam dulu biar ku terapi orang ini. Mudah-mudahan dia masih bisa sehat. Saudara Kepas, Anda lihat sendiri kan? Saudara Setia ini orang Kristen. Anda juga mengaku Kristen. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6, 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13, dan juga diterangkan dalam 1 Korintus 1 nomor 10, Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Di mana Roh Kudus ini bekerja? Kalian tak bersatu.
Nggak Sama-sama semua punya Roh Kudus. agama Kristen memiliki Roh Kudus karena dia Lalu tidak kenapa menghadirkan beda-beda? Roh Allah Kudusmu kepada itu dirinya. kenapa beda? Roh Kudusmu kenapa beda? Kalau Seperti kami di si Islam, ini, apakah dia dengarkan, memiliki Roh Kudus? dengarkan, Enggak, karena dengarkan dia saya, dengarkan saya, bagi dengarkan Tuhan. saya, dengarkan saya. Bukti bahwa Roh Kudus sebagai pemersatu itu ada di Islam. Kutanya dulu, Ustadz Hanafi, monitor. Ya, Ustadz siap. Hanafi monitor. Ya, Nama siap. Tuhan kita siapa, akhi? Allah Nama Nabi kita siapa? Muhammad Nabi. Masya Allah. Akhi Arif, nama Tuhan kita siapa? Umat Islam yang ada di Komal ini buka semua mic-nya, sebut nama Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita semua kompak. Artinya Roh Kudus itu bekerja di kami. Karena Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Nah, giliran saudara Kepas dan Seth ditanya, siapa Tuhanmu? Yang satu bernama menyebut Yesus, yang satu menyebut Elohim. Mana yang betul? Saudara Kepas, kembali kepada pertanyaan. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak dia? Saya udah tahu alurnya ini nanti mau kemana. Saya udah tahu. Kenapa Anda tidak berani? Kenapa Anda tidak berani menjawab? Karena Anda menemukan diri Anda bertuhan kepada makhluk yang kadang hidup, kadang mati. Betul? Maaf, Anda menyembah kepada makhluk Tuhan yang dihidupkan dan dimatikan. Nah, itu tepatnya. Betul? Filipi 2:5-11. Dia Mati memakai nggak dia? seorang hamba. Iya, mati nggak Ya, dia? Mati nggak dia? mengosongkan diri. Mati nggak dia? Kedagingannya. Nah, mulai Kedagingannya, keilahiannya kedagingannya. Sekarang Elohim yang kau katakan Tuhan itu ada nggak dagingnya? Ada ketika di bumi. Nah, berarti Elohim itu mati. Enggak, keilahiannya kan di surga, Bang Juma. Tadi kamu katakan Elohim punya daging. Sekarang giliran mati ada di surga. Yang mana yang betul? Tuhan kau ada berapa rupanya? Kenapa gini ya, Bang Juma ya? Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa? Udah jawab aja. Jawab aja kalau gitu. Jujur aja. Yesus kalau tidak diberi kehidupan mati dia, betul? Kenapa ilahi itu tidak membatalkan penyaliban itu? Bukan di situ, bukan di situ. Bukan di situ. Bukan di situ. Tidak binasa Bukan di melainkan hidup situ. yang kekal. Bukan di situ. Tuh. Bukan di situ. Bukan di situ. Pertanyaan saya enggak kena sampai ke situ. Itu ketinggian. Angan-anganmu ketinggian. Pertanyaan saya, berdasarkan Yohanes 5:26, Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Ini udah tahu saya alur jawabannya, nanti pertanyaan kedua pasti muncul lagi. Enggak, jawabannya apa? Yesus itu Elohim Yahweh tanpa. Bukan itu pertanyaan saya. Siapakah Yesus itu? Itu bukan yang saya tanya. Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Tidak harus dijawab. Kenapa tidak harus dijawab? Karena Karena Bang menjebak. Juma sudah beda menafsirkan itu. Loh, Yesus sendiri loh mengatakan dirinya bahwa dia itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 5:26 pun dikatakan demikian juga diberikan kehidupan kepada Yesus agar Yesus memiliki kehidupannya sendiri. Pertanyaannya, Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Iya. Cuman ya kita berarti murid tadi Cemana ya kita? Asuhnya. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Kan udah saya bilang Apa itu? pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kenapa? Kenapa? Pastinya nanti. Pasti Kenapa? saya bilang nanti ketika saya jawab berarti Tuhan kamu dua. Kalau enggak berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi terus? dua. Saya tahu pasti alurnya pasti ke situ. Tidak, bukan itu. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup kagak? Yesus itu Tuhan, nggak diberikan pun dia tetap Tuhan. Ini sudah dikatakan Yohanes 5:20, kok Anda bantah gitu loh?
Boleh enggak Anda membaca 1 Korintus 15:28? Boleh enggak? Silakan Pak Ustaz supaya didengar 1.700 orang ini. Dirimu lah yang baca, janganlah aku yang baca. Bang Jumanya yang makanya terkadang gini Bang Juma yang mengkorek terus disuruh Bang Juma lagi saya membaca kitab suci yang sudah saya baca. Oke, saya bacakan. Supaya Dengarkan pelan-pelan. 1.700 orang ini tercerahkan gitu Oke, Bang Juma. dengarkan pelan-pelan, dengarkan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus kemana pada saat itu? Putus-putus Pak Ustaz, putus-putus Bang Juma, putus-putus tadi. Alasan. 1 Korintus 15 nomor 28. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Nah, tuh Yesus hilang Yesusnya. Gimana tuh? Gimana ini Kepas? Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Karena Yesus Ya itu udahlah. makhluk. Benar gak? Benar gak? Kalau Yesus itu kalian makhluk. belum seberapa seperti Yahudi, lebih keras lagi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus Itu tidak pernah ditanya mengajarkan pakai dirinya Tuhan. Pertanyaan Iya, saya, benar nggak Yahudi. Yesus itu makhluk? Orang Farisi dan orang Saduki mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia disalibkan. Mana ada Yesus Tuhan? Tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Makhluk apanya sekarang? Enggak, saya tanya, benar nggak Yesus itu masuk dalam golongan makhluk? Enggak lah, Yesus itu Tuhan. Nah, ini dia. Berarti Anda membantah semua data yang notabene Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Coba Anda baca. Dia Kristen tapi tidak punya kitab Bible, Gurunda. Nah, itu dia makanya. Al-Quran pun di sini ada. Ini mau saya Udah beda kau kitab baca beda. 1 Korintus 15:48, baca cepat. Kita mau dengar. Oke, pas baca Bung. Kamu tahu nggak teknik-teknik yang kau gunakan? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Teknik menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya kamu hanya menipu diri kamu sendiri, Kepas. Ini kalau kayak begini caramu berdebat, nyata ada di dalam Bible, nyata irasional, kamu bela. Kamu mengatakan tidak, padahal ada. Maka Udah yang jelas. mendengarkan Udah Kristen yang sudah ragu tentang agamamu semakin ramai bersyahadat. Udah jelas. Nah, sekarang kau baca 1 Korintus 15:48, coba. Berani nggak kamu baca? Semua itu bisa dipatahkan Yohanes 13. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Ya, 1 Korintus 15:48, coba kamu baca. Kayak bandalan. Yohanes 13:13. Coba kamu Iya. baca. 1 Korintus 15:48, coba kamu baca. Bang Juma, Yohanes 13 itulah yang jelas bahwa kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya udah jelas, itulah aku. Berarti sudah mengakui, itulah aku. Bahasa Yunaninya apa? Nah kan kembali lagi ke Elai lagi, gugatan lagi. Emang Yesus bahasa Indonesia waktu itu? Bukan masalah Indonesia ini. Bang Juma. Ini semakin ramai orang mualaf nanti kau buat. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Nah, Jawab dulu Setia. Jawab dulu Setia. berarti kamu Yesus bilang itu kamu makhluk.
Berarti Saya Yesus itu jawab. makhluk. Apa yang saya jawab rupanya Itu pertanyaan Pas. Bang Juma. Kamu jawab dulu, Saya- kamu jawab. Itu kan licik Oke, dia terima kan. kasih Bang, saya dikasih waktu. Kayak Belanda dia Tapi ini. yang Kepas. ngasih waktu saya ini adalah Kepas, bukan Bang Zuma ya. Iya, kamu kan Kristen. Masalahnya kita di sini Kristen. Oke. Kau bilang Kristen, konsepmu dulu. Kau kan suka-suka hatimu cara Oke, menafsirkan. terima kasih. Terima kasih Bang Kepas. Saya satu-satunya Kristen yang kemudian tidak mempercayai Roh Kudus itu adalah roh yang dimiliki oleh kita umat Kristen. Roh Kudus itu adalah roh yang ada pada manusia, keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini. Matius 26 ayat 41. Diam dulu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh itu mau bagaimanapun juga dia penurut. Semua roh yang ada pada diri manusia itu penurut tapi daging lemah. Kamu menafsirkan roh, Roh itu dari Tuhan itu sang pencipta. Jadi roh itu Makanya kudus. kamu itu ketika sekolah jangan ngantuk belajar. Macam pintar aja. Disuruh baca 1 Korintus 15:8. Nangis. Gini, Suruh orang yang jawab. Kamu membaca Dasar kalimat cuplis. aja, membaca kalimat aja, nggak bisa kamu menafsirkan, menjelaskan itu dengan benar. Sekarang menurut Yesus itu makhluk atau buat bukan? si Kepas. Udah kamu nggak usah bicara lah, saya kirain kamu Kristen. Udah kamu mute. Saya kirain tadi konsep kamu Kristen sama, rupanya berbeda, bertolak belakang. Beliau Karena ini kau sudah yang mulai merubah sehat. kitab-kitab. Udah sehat beliau ini Kepas. Kamu aja yang masih sakit. Saya ulang pertanyaan saya Pas. Yesus itu masuk dalam kelompok makhluk atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dalilnya 1 Korintus 15:48 dicoret. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu dibantah oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Apanya dibantah? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 31. 14:31. Ayo, berani enggak kau baca? Berani enggak kau baca? Saya baca semua itu. Apa? Coba. Bang Juma aja, kan Bang Juma yang mengkorek. Coba kamu baca Yohanes 14:31 untuk membantah dalilmu Yohanes 13:13. Ayo. Berani enggak? Enggak, Bang Juma aja sampaikan. Kan Tidak, Bang Juma yang mau menyangkal. Kan Bang Juma yang mau menyangkal Yesus itu Tuhan. Bukan untuk membantah konsep ketuhanan yang kau usung berdasarkan Yohanes 13:13 yang adalah Tuhan di sana. Silakan Anda baca Yohanes 14:31. Yesus mau agar dunia tahu kalau dirinya itu apa? Tuhan. Mana? Coba kau baca dalilnya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 14:31. Baca. Yesus mau agar dunia ini tahu kalau dia itu apa? Tuhan. Mati meja. Aneh orang ini. Ada sakit-sakitnya memang orang ini. Bukan, begini loh Bang Juma. Makanya Bang Juma kalau mau baca Saya salah lagi. Coba kau baca Yohanes 11 kalau gitu. Yohanes 11. Coba. Kalau itu kau tolak, kau baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Jawab. sebagai Tuhan lah. Nah, coba kau baca Yohanes 11:42. Di 1, situ semua 2, terkandung di 3. Baca. Baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dia juru selamat. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Kan dibilang kau guru dan Tuhan itu, ya kau sudah menyebutkan. Itu tanya jawab. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Tuhan lah. Allah. Coba kau baca Yohanes 11:42.
Di samping itu Yesus menebus dosa. Mana ada selain Baca Tuhan Yohanes menebus dosa? 11:42. Saya mau tanya dulu, kamu itu botak karena berpikir atau karena apa? Bukan, udah jelas Bang Juma beda penafsirannya, makanya Bang Juma salah-salah mulu bicara mulai tadi. Saudaraku Kepas yang cantik, kamu baca Yohanes 11:42. Baca dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikuti Yesus nih. Kita ikuti keinginan Yesus. Dia mau dipercayai sebagai apa? Kita ikuti. Kalau kita ini murid, pengikut, kita ikuti apa maunya. Yesus maunya dipercayai sebagai apa? Jawab dulu. Baca Yohanes 11:42. Kepas. Udah enggak, sampaikan aja Bang Juma. Kan Bang Juma yang mengkorek supaya dengar orang ini semua yang 1.700 Supaya orang. kamu tahu, Bang. Yesus itu Saya mau Bang dipercayai Juma. sebagai apa, Bang? Bang izin Bang Juma. Bang Kepas ini dia mengaku memang Kristen, oke lah, tapi dia tidak pernah sama sekali buka Bible untuk membaca. Sama Pantasan sekali. dia gundul. Itulah. Dia gundul ini bukan karena belajar Setia- Bible. Dia setia botak karena dia saya berpikir sudah baca bagaimana dari caranya Kejadian bagaimana sampai caranya Wahyu. membuat sekte baru. Setia saya sudah Kesimpulan membaca dari sampai Wahyu. Yohanes 11 ayat 42 itu Kepas adalah, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kesimpulan dari ayat 11:42 Yohanes. Iya, udah tahunya aku apa yang masuk Bang Juma itu, nggak usah kau ajari apa. Kau ikan tidak pernah berenang. baca Bible, makanya jangan kita ngaku-ngaku Kristen kalau kita tidak karena pernah gini baca loh, Bible. Setia, ini udah ngomong kamu bolak-balik sama Bang Juma dari kemarin gitu loh. Itu tuh aja pertanyaannya. Itu tuh aja nanti ini nggak asli. Ini yang palsu itu, yang Yohanes 13 itu Tuhan bukan Tuhan. Itu tuh aja. Di situ aja Ya nanti. kalau saya memang percaya Tuhan karena memang tertulis Tuhan bukan Tuhan. Alkitab apa sih yang kau pegang? Kok Alkitab apa? Alkitab ya Bible ya, bukan Alkitab apa? Bible bukan Alkitab. Pertanyaan kamu ini aneh. Ala Umah, udah bisa. Biar sadat dulu kau. Kenapa rupanya kau yang mensadatkan saya? Ya gimana kau, kan udah ku bilang samamu kau Kembali Kristen, kafir tapi lah. kau nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kau bilang kau Kristen, lebih bagus kau ala Umah. Kalau tertulis Tuhan, kemudian kau menjadikan Tuhan, bagaimana mungkin Kepas? Nanti lu menyangkal Yesus, tanggung jawab lu ya. Gua nggak mau lagi gua membela lu nanti di penghakiman. Nanti datang Tuhan Yesus. Kenapa pula kau yang membela saya? Di situ tertulis Tuhan, kau yang memaksakan jadi Tuhan. Kau lah Ini yang kan diusir cuma- di ini kan- Matius 7 itu. Tuhan kan punya CCTV, nggak bisa hilang. Lu sekarang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. CCTV Tuhan nggak bisa hilang. Kalau CCTV Polri bisa dirubah-rubah. Apa kau bawa-bawa Polri CCTV-nya bisa dirubah-rubah? Fitnah itu. Mak. Bukan fitnah, CCTV yang siapa itu si Ferdi Sambo itu bisa dirubah kalau CCTV Gak Tuhan usah itu. kau bawa ke sana, CCTV di ruko, di Alfamart, ngapain Bukan. bawa Polri? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Benci Ini kali kau dia. rupanya sama Polri. Bukan, dengar dulu. Lu Setia, sekarang lu bisa selamat lu. Lu sekarang ini kamu didengar kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, oke? Kalau kamu Saya Kristen, tidak pernah menyangkal Yesus, tertulis Tuhan, kau yang menyangkal itu kemudian. Bagaimana mungkin Tuhan kau jadikan Tuhan? Yesus Kau yang itu merubah-rubah kata Yesus. Jangan kau merubah, jangan kau menambah atau kau mengurangi isi kitabmu. Kau yang menambahi di sini, kau yang merubahnya di sini. Coba kamu on cam buka Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Oke, yuk on cam kamu buka. Disuruh kamu baca Yohanes 11:42 malah keluar-keluar kamu Kepas. Bukan, dia kan Kristen. Baca Yohanes 13 ayat 13. Oke, on cam kamu supaya saya lihat Alkitab kamu. Apa di situ? Tuhan atau Tuhan? Saya itu Kepas kembali kepada kitab asli, kembali kepada kitab kita yang ditulis di Yunani. Jangan lagi kau merubah kalau sudah tertulis Tuhan, bagaimana mungkin kau bilang Tuhan?
Kamu pun Ini tak yang kau rubah gereja. itu sendiri. Seolah kamu mau mengembalikan lapet. Ah, bodat. Gimana kamu bilang kamu Disuruh mau baca mengembalikan- Yohanes 11:42 nggak berani. Takut sama ucapan Yesus sendiri. Bukti bahwa kamu itu musuhnya Yesus. Saya tiap hari baca tuh perkataan-perkataan Yesus. Kamu sendiri takut membacanya. Masuk si Mariam. Lucu ente ini. Aduh. Kamu memusuhi Dan tentang pernyataan-pernyataan Yesus. Benarlah kata Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahaya itu. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, Yesus akan menjadi musuh bagi dia yang menyembahnya. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang saya meminta Anda membaca sabda Yesus. Beranikah Anda membaca Yohanes 11:42? Yesus mau dipercayai sebagai apa? 1. Mau dipercayai sebagai pamong praja. 2. Mau dipercayai sebagai polisi. 3. Yesus mau dipercayai sebagai TNI. 4. Dia mau dipercaya sebagai Tuhan. 5. Dia mau dipercaya sebagai Rasulullah. Mana yang betul? Baca Yohanes 11:42 supaya kamu tahu Yesus itu mau dipercaya sebagai apa. Kalau kau pengikutnya, ikut percaya sesuai dengan apa keinginan Yesus. Ini orang tidur dibangunkan tapi pura-pura Putus-putus Bang Juma, putus-putus suara Bang Juma. Ini merah di sini, 2 merahnya. Ya udah, bacalah Yohanes 11:42 baca. Kita mau dengar semua kamu yang baca. Silakan. Udah saya baca itu Bang Juma semua. Terkadang jadi kembali lagi saya seperti umur 14 tahun, 13 tahun harus baca dengan seksama. Itu udah saya baca. Udah Setia, jangan kamu Kristen lagi kamu ngaku-ngaku Kristen kamu nggak Kristen kamu. Begini, Udah jangan nggak sebut senggol saya. Kau memaksakan Kamu saya nggak dibaptis. membacakan Yohanes Kamu ngaku 13 ayat Kristen, 13 tapi tentang gini loh, kamu tentang ngaku Kristen, apa tapi rupanya nggak kau ambil di dibaptis. situ. Ah, udahlah malas aku ngomong sama kamu, lebih bagus kayak si Itu Maria. cara Aku mencuci pernah dibaptis kaki dengan saja tadi yang kau pas belajar di katanya. situ. Basuh membasuh, apa itu? Kau Apa mencuci ilmu yang kau kaki. dapat dari basuh membasuh? Apa yang kau dapat di kesimpulan Kamu dari nggak Yohanes usah 13 ayat 13 bicara basuh membasuh Mariam. itu? Mariam udah mualaf. Si Mariam udah mualaf. Kamu belum mualaf. Masalahnya kamu ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya Udah lagi lanjut, belajar, Mariam. saya lagi belajar. Ah ya udah diam aja, mute aja dulu kalau masih belajar. Di situ, aduh sudahlah. Yohanes 11:42 baca dulu. Berani nggak? Kau kok antikristus jadinya? Ini lucu nih. Ada pengikut Yesus tapi antik Yesus. Bacaan lagi pas. Pokoknya sudah saya beritahu kalian ya, Yesus itu Tuhan. Masalah kalian menerima atau tidak. Baca dulu lah. Susah kali lah dibilang. Saya sudah punya gini loh, saya sudah menghadirkan Roh Allah, Roh Kudus. Bahwa dengar dulu Bang Juma, bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika saya Baca berdoa, dulu. saya memanggil Roh Allah, Roh Kudus, agar apa? Agar saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Disuruh baca Yohanes 11:42 berat kali. Iya bang, dia memaksakan saya membaca Yohanes 13 ayat 13. Ini ajaran yang membingungkan saya juga. Ya silakan. Berarti sebentar nanti dengar. saya terapkan. Di sini lagi ibadah Saya Isa, terapkan silakan. ini. Saya menerapkan kemudian Sudahlah, ajaran tidak 13 ayat 13. tidak. Sebentar saya datang teman saya basuh kakinya, saya cuci. Nanti teman saya mencuci kaki saya dan itulah kami akan lakukan terus menerus, ya.
Setiap kaki kami kotor, kami saling mencuci kaki. Inilah pengertian dari ajaran Yohanes 13 ayat 13. Itu yang kau pahami di sini. Dibaptis. Memangnya pakai pas, mohon izin menanggapi Gurunda. Memangnya dalam Yohanes 13 ayat 13 Anda sudah membaca original teksnya. Apa yang disebutkan di situ? Pengertian dari original teksnya. Pakai pas. Dengarin dulu pakai pas. Tapi ini palsu. Terus mananya yang tunjukkan dulu Bukan kitab palsu. palsunya. Original teksnya berulang kali. Seolah-olah palsu itu. Berulang kali saya terangkan dan berulang kali saya tunjukkan kepada Pak Kepas kemarin. Dari kemarin Yohanes 13 ayat 13 itu saya tunjukkan bahwa original teksnya itu bukan merujuk kepada suatu pencipta atau Tuhan, tetapi Tuhan, junjungan. Ya. Tuhan. Ngerti nggak Tuhan? Rabi. Orang Yahudi sering memanggilnya Rabi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan pencipta? Sementara Ulangan 18 ayat 18 mengatakan dibangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu. Orang Yahudi sama seperti Musa. Kalau kita memakai pandangan Alkitab akan mengatakan hal demikian. Siapa nabi tersebut di Ulangan 18 ayat 18? Ternyata Yesus. Bagaimana Anda bisa menaikkan derajatnya menjadi seorang Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak mau dikatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Tetapi dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarlah hai Allah Tuhan kita semua. Termasuk dia. Bagaimana Anda bisa membantah dengan perkataan tersebut? Sementara di Yohanes andalan Anda, firman andalan Anda itu adalah salah penerjemah, salah jawaban pengertiannya. Ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan. Mister, ya, Lord. Ngerti arti Lord? Jadi bahasa Yunani yang Anda bawa itu, ya, atau perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris. Barulah Indonesia menerjemahkannya ketika penjajah masuk ke Indonesia. Ya. Arti itu diterjemahkan dalam arti Lord itu, Lord. Dari Lord mereka terjemahkan LAI Indonesia itu menjadi Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang salah mengartikan? Apakah bahasa Belanda dari bahasa Yunani ke bahasa Belanda, atau dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, atau dari bahasa Inggris atau Belanda ke Indonesia? Jadi Anda jangan mengandalkan ayat firman Yohanes 13 ayat 13. Kenapa Anda tidak membaca original teksnya? Kenapa Anda hanya berpatokan pada LAI? LAI itu adalah kumpulan manusia-manusia yang bisa salah dan bisa benar, bahkan bisa mensalahkan dengan sengajanya. Jadi Pak Kepas jangan bawa andalan-andalan ayat Yohanes 13 yang sudah kita nampak bahwa itu adalah bukan Tuhan, tapi Tuhan, Rabbi, Lord itu bahasa Inggrisnya. You call me teacher and Lord. Menurut Bapak bahasa Inggris Lord itu apa artinya? Coba Bapak Kepas jawab dulu. Lord itu apa coba? Lord. Udah bolak-balik ini yang kita bahas dari sebulan Ya yang justru lalu. itu nggak usah lapala-lapala kau bawa firman-firman Yohanes 13 ayat 13. yang selalu mengaku Kristen tapi nggak dibaptis, nggak masuk Justru gereja. itu dia sudah di jalan yang benar. Dia sudah di jalan yang benar? lurus. Sekalian kayak Pak Anda Mariam. sekarang yang bengkok-bengkok ini, Udah masuk Islam kami dia, luruskan udah mualaf pandangan dia. pikiran Lebih yang bagus salah saya itu. bicara sama Pak Mariam. 3 kali Alah, aku dibaptis Kepas. Aku sekarang mualaf. Oke. Ini Dena ini. Dia udah berseberangan. Jangan nih. lari kemana-mana Apa-apa. Pak Kepas. Jangan Ini lari kemana-mana. masalahnya. Anda Ini mengalihkan Kristen, pembicaraan. tapi bukan. Buktikan Itu yang- kepada saya bahwa original teks Yohanes 13 itu adalah Tuhan. Buktikan kepada saya, jangan kemana-mana Anda. Anda nggak bisa lari saat ini. Gimana? Ini Setia? belum sholat maghrib. Aku yang keluar atau kamu? Soalnya kamu aku Kristen. Enggak, jangan lari. Buktikan kepada saya, berikan data. Pas. Enggak, Jangan gini berikan Pak data. Ustaz Arif, si Setia ngaku Kristen terus nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, di situ salahnya. Terus dia mempertahankan kalau Pak Mariam udah jelas, aku udah mualaf nih katanya, aku udah pelajaran nih sebelum aku masuk Islam, aku cari tahu siapa Tuhan. Oke, nggak apa-apa, masuk dia Islam, oke nggak apa-apa. Sekarang dia udah berseberangan dengan saya, nggak apa-apa. Ini masalahnya si Setia ngaku Kristen terus nggak dibaptis, nggak ke gereja. Aduh, konsepmu. Pakai pas, Iya, pakai pas, pakai pas. Alkitabiah. Pak Setia itu Alkitabiah, bukan kemudian menerima doktrin gereja, bukan. Gimana Kan? Pak Ustadz Arif Alkitabiah nggak gereja, coba lah. Bang Pakai Kepas, pas. oke lah Bang Kepas. Oke Bang Kepas, saya jelaskan Bang Kepas. Dia memaksakan dari tadi saya membacakan Yohanes 13 ayat 13. Sudahkah engkau terapkan itu Yohanes 13 ayat 13 Bang Kepas?
Terapkan apa? Itu pengajaran tentang saling membasuh. Jadi sudahkah kau basuh kaki-kaki teman kau di situ? Baru teman kau membasuh kakimu. Sudahkah kau lakukan itu? Ajaran basuh membasuh itu sudah kau lakukan? Sudah kau terapkan rupanya itu? Iya, membasuh kaki ibu saya sudah. Iya, di situ bukan membasuh ibu. Tidak ada perintah membasuh kaki ibu. Di situ membasuh sesamamu. Jangan, kok mau kau basuh ya? Basuhlah kakiku, semua keluarga aku di sini. Kau mau cerita membasuh Nanti kaki? iya Bukan. sudahlah, nanti datang keluarga kau datang ke rumahmu, kau basuh kaki semua keluargamu di situ. Nanti kau main ke rumah Bukan keluargamu, begitu. kau pun saya keluarga dibasuh kakimu di situ. Itulah ajaran basuh membasuh. Konsep cara berpikirmu kamu ini diajarkan Yesus mengampuni saudaraku, bukan begitu konsepnya. Kalaupun kau Saya basuh, ini kalau masalah mengampuni, saya ini mengampuni orang yang bersalah kepada saya pun saya ampuni. Bagaimana mungkin di situ tulisan membasuh kau bahas masalah mengampuni? Jangan kau lari dulu. Kalau membasuh tentang masalah air dengan dengan kau, dengan saya, bukan masalah mengampuni. Kalau mengampuni bukan membasuh tulisannya. Membasuh itu ajaran untuk saling membersihkan diri. Jadi sebentar datang teman kau di rumah, kau suruh dia bersihkan kakinya, kau yang bersihkan kakinya pakai sikat. Pakai sunlight bagus. Nanti kau ke rumah teman kau, nanti dibasuhnya kau juga pakai rinso. Jadi saling membasuhlah kalian situ. Sepanjang tahun kalian saling membasuh ya, supaya bersih. Itu. Paham kau di situ? Jadi Pak Kepas, gini Pak Kepas, karena fokus dulu kepada saya Jimen, ya, fokus kepada saya kamu dulu. ya oke dulu, oke dulu. Iya, Supaya kamu jangan dulu. nggak seperti hantu. Kalau Bang Juma ada saya kenal wajahnya. Ya, Iya, Pak Kepas. Oke, Pakai kamu, Kepas. supaya gini Jawab loh, dulu supaya kamu pertanyaan jangan saya. kayak si blender. Jangan terlalu panjang dulu narasi kau yang membawa tentang firman Tuhan Yohanes 3 ayat 13. Di mana terletaknya dia menyebutkan merujuk pada original teksnya itu adalah Tuhan. Original teksnya. Ayo tunjukkan sama saya. Ya, ada 1,6 orang di bawah. Itu tunjukkan kepada saya. Kalau original teksnya nanti, pakai pas. Kalau original teksnya nanti menyebut dia adalah Tuhan bukan Lord, ya. Saya siap masuk ke agama Kristen. Saya siap secara pribadi. Kalau bisa kau tunjukkan. Kau jangan asal congor aja. Tunjukkan sama saya. Lebih banyaknya pengikut Yesus daripada pengikut Nabi Muhammad. Iya, memang pengikut iblis itu banyak, harus banyak pengikut iblis. Memang harus Yang banyak. ateis Kepas. Banyak yang ateis. Lebih banyaknya pengikut Yesus itu daripada pengikut Nabi Muhammad. Kita harus akuin data di dunia gitu loh. Kita jangan bohong. Berbondong-bondong orang masuk Kristen. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Orang Saudaraku. yang berpengaruh pertama di dunia itu bukan Yesus Kepas, tapi Nabi Muhammad. Abad ke-7, silahkan. Sedangkan Yesus abad ke-1. Yesus Jadi itu pakai abad pas. ke-1. Jadi Gitu pakai kan? pas kalau lanjut Ustaz, lanjut. Ya, lanjut dulu Bang Jimen. Jadi pakai pas kalau itu dasar pakai pas bahwa lebih banyak yang percaya Tuhan Yesus, bukan lebih banyak yang percaya dengan Tuhan Yesus. Pada awal-awalnya ya Kristen itu bukan apa-apa di dunia ini. Karena Kristen pernah ada. Yesus tidak membawa Kristen, dia membawa pengajaran. Dia tidak pernah membawa agama. Ketika muridnya dan Yesus itu telah tiada, baru Kristen dibentuk oleh manusia. Siapa manusia itu? Adalah Paulus. Yang dia menyebutkan bahwa itu adalah perkumpulan orang-orang Kristus. Yang percaya kepada Kristus tetapi tidak mentaati apa perkataan Yesus. Lalu dijadikan sebuah agama. Lalu konsili-konsili yang terjadi pada saat itu, dituhankanlah Kristus tersebut. Lalu dibukukan, dikanonkan di dalam satu Biblos. Ya, saya tidak mau menyebutnya Alkitab karena Alkitab itu adalah perkataan dari Al-Qur'an. Saudaraku. Lanjut. Kenapa bisa menyebar lebih banyak? Sebab ketika mereka menjajah dari satu daerah ke daerah, mereka membawa agama. Ya, mereka membawa pengajaran-pengajaran mentuhankan yang bukan Tuhannya. Mereka menjajah, membunuh, memperkosa. Ingat itu. Secara massal. Bagi yang tidak mentaati, yang tidak masuk Kristen, akan dibantai habis. Mau tahu fakta sejarahnya? Perang salib. Ya, mau tahu faktanya? Perang pertama, perang kedua. Dunia pertama, dunia kedua. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu faktanya. Mau tahu yang paling
Harus kau ketahui fakta yang paling menekan di hati kau. 350 tahun, 3 abad lebih kita dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris. Visi misi mereka apa? Membawa agama Kristen di sini. Andai kata tidak ada penjajah pada saat itu, mungkin Kristen tidak ada di negara Nusantara kita ini. Coba ya, kalau nggak ada Kristen yang membawa damai sejahtera, mungkin Dengar, udah rusak bagaimana dunia. kau mengatakan membawa ada anakmu pada saat itu, kalau ada mamamu diperkosa? Bagaimana Anda mengatakan itu membawa damai? Mereka membunuh, membantai. Mereka membombardi, agresi militer. Siapa yang melakukan hal demikian? Agama siapa? Kamu lihat di Kenapa Arab Saudi Anda membantai mengatakan membawa Yaman, Irak sama Iran. Macam Ya. Betul kali agama kau itu. Makanya lihat sejarah-sejarah dulu, jangan kamu ambil ke situ. Di Timur Tengah sana rusak. Saya memberikan fakta sejarah yang habis kau peringatkan 1 hari yang lalu, 17 Agustus. Kita 17 Agustus merdeka dari seorang penjajah yang beragama Kristen. Paham? Dan yang memerdekakan yang memerdekakan negara tersebut adalah dengan seruan kata satu, takbir. Bukan, karena Saya mau di bom tanya sama Hiroshima Anda. dan Nagasaki. Makanya kita harus bersyukur kepada Amerika bahwa Jepang itu di bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Makanya mundur tentara Baca Jepang. baik-baik sejarah kembali Pak Kepas. Aduh. Ya. Baca sejarah Memangnya baik-baik segini ya? kembali. Sudah jangan melebar. Jangan melebar. Nah, ini si Maria bukan Kembali melebar. lagi, Ini saya kembali suka lagi nih, ke oke. 13. Iya, karena dia mengatakan tadi hal demikian bahwa agama Kristen yang paling baik, agama Kristen lebih banyak pengikutnya. Saya jelaskan di otak dia yang kecil itu seperti apa bisa berjalannya seperti hal demikian. Jadi jangan juga framing kepada mereka dia yang dibawa oten-oten. Oh iya betul Tunggu dulu ya, apa yang kita dikatakan Kepas. bicara fakta ya. Emang waktu penjajahan Belanda bisa rupanya merdeka, kita enggak. Bahkan kita mau diberikan kemerdekaan sama Soekarno. Dijanjikan oleh Jepang Nippon. Ya, setelah Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki, apa kata Kaisar? Semua pulang Udah. tentara-tentara Pakai Jepang. Kita Pakai sudah pas, nggak kalah usah melebar perang. kemana-mana. Saya mau minta Jangan kamu bilang, buktikan kepada takbir saya bukan Yohanes itu yang memerdekakan 13:13 negara itu merujuk kita. pada original teks. Jangan Mana? bawa takbir dalam Pakai pas. kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas saya bawa. Jangan masalah kemerdekaan, Kepas. Balik Jimen tadi Pak balik Ustadz, lagi ke Jimen, tema. Jimen. Yohanes saja, Jimen Yohanes, ini kan Yohanes. Yang jelas Indonesia Masih 2 itu lembar dibacanya bukan sejarah. hadiah, Ini kan bukan hadiah. Kemerdekaan itu Iya, dia Indonesia Rasul. Saya tahu. melalui pengorbanan, Kepas. Iya Pak Ustadz, saya tahu apa negara kemakmuran, apa negara berdaulat. Saya tahu. Pakai pas. Iya udah nggak usah dibahas itu. Itu dia makin melebar kau. Ya, makin los kau. Saya tarik lagi Anda ini sekarang. Berikan sama saya data yang merujuk pada original teks ya, berbahasa Yunani bahwa Yohanes 13 ayat 13 menyatakan bahwa itu adalah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Berikan kepada saya. Tuhan, berikan kepada saya bahwa dia berkata kemarin betul. Jimen sama Bang Juma, kalau kalian keberatan itu original teks. Saya tidak keberatan. Hei, Congor, saya tidak keberatan. Berikan data kepada saya. Nah, Berikan data, buktikan Data kepada apa? saya. Ya, buktikan original teksnya. original teksnya kamu mencari, berarti ketika kamu menemukan original teks berarti kamu katakan itu palsu. Mana original teks yang tunjukkan bahwa itu disebutkan Iya, dalam berarti original kamu teksnya bilang itu adalah Alkitab Tuhan. palsu. Berarti kamu kan membilang Alkitab palsu. Alkitab LAI yang diterjemahkan LAI di Yohanes 13 ayat 13 berbahasa Indonesia salah mengartikan dan disebut adalah palsu, dari Tuhan menjadi Tuhan. Saya berani mempertanggungjawabkan. Bisa kamu bertanggungjawabkan Saya Alkitab bisa. itu palsu? Saya Enggak, bisa Jimen. mempertanggungjawabkan. Silakan laporkan. Saya bisa, Bisa kamu bilang itu Bisa palsu? saya Dari ulang. mana kamu mualaf, Terjemahan. aduh, makanya banyak belajar dulu, ngaji kek, zikir kek. Biar kamu orang tertawa. Sholat pun kurang sebelum 5 waktu. Aduh, mampuslah. Yang beginilah yang Pak Kepas, saya simpel, tunjukkan data di Yohanes 13 ayat 13 merujuk original teksnya mengatakan bahwa itu adalah betul kau menyebut aku guru Jimen, dan kamu Tuhan. udah muslim nih, kamu kan udah masuk muslim, perbanyak zikir, merindukan Allah, salawatan. Sekali lagi Gimana saya kamu? katakan Pak Kepas, Aduh, buktikan kepada saya
merujuk original teksnya Yohanes 13 ayat 13 itu, betul kau menyebut aku guru dan Tuhan. Jangan dipakai terjemahan yang pada akhirnya terjemahan akhir itu juga disebutkan dan diubah menjadi Tuhan. Udah, kamu Original diskusi aja teksnya. lah sama si Setia, dia kan Kristen tuh. Saya ulang kepada Anda. Kabur. Aduh, lari dia. Bentar lagi naik lagi itu, mesti naik lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Original teksnya tidak ada disebutkan bahwa itu adalah pencipta atau Tuhan. Masa dia tidak tahu? Masa dia nggak bisa membaca original teksnya? Ya memang inilah ya masalah-masalah problem dalam orang-orang Kristen ini. Mereka hanya membaca, mereka hanya paham, mereka hanya tahu bukan original teksnya, tetapi terjemahan LAI. Ya, itu satu persatu, tidak ada tuh yang tahu berbahasa Yunani. Pendetanya sendiri tidak tahu itu. Ya, kemarin saya akan mengatakan itu Pak, itu Lord bukan Tuhan itu. Apa katanya? Kita pakai LAI karena LAI kesepakatan. Saudaraku Jiman, sudah. Maksud saya Enggak. sudah, kita ini cuma menyampaikan saja ya. Sekarang ini ada saudara kita nih Setia ini yang sudah pemahamannya saya Masya Allah. dapat bahwa dia itu Yesus itu bukan dia bertuhan, karena sekarang pasti Setia ini sekarang lagi di posisi dia bimbang antara masih mengikuti ritualnya atau dia menjalani. Saya yakin Setia ini sama kayak kita yang sekarang ini lagi mau proses mempelajari tentang keislaman itu seperti apa, karena kita tidak cukup hanya sudah mengakui Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan, bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya juga kita harus melepas juga ritual-ritualnya kan gitu. Nah, supaya kita ini kan harus punya prinsip. Nah, sekarang saudara kita Setia ini sekarang seperti apa dia di dalam memahami sekarang ketika dia sudah menemukan Yesus itu bukanlah Tuhan yang selama ini kita terdogma dan terdoktrin bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta gitu loh. Nah, sekarang coba saudara kita Setia nih gitu loh, gimana? Karena kalau di Islam sendiri brother, memang kalau Anda mau belajar di Islam dan mau jadi seorang yang berserah diri, ya itu memang sudah tepat, karena memang itu adalah perintahnya, itu memang perintah, ya. Tapi kalau Anda lebih mau pelajari dulu, itu hak Anda. Cuman saya maksud, saya dulu sempat di posisi Anda. Ketika saya sudah dapat poinnya, ternyata kita selesaikan bacaan kita di dalam Bible itu, kita dapat intisarinya bahwa yang kita sembah selama ini ternyata bukanlah yang sesungguhnya yang harus kita sembah, melainkan yang malah ciptaannya kan gitu. Nah, tapi kita nggak bisa lama-lama juga ngambil keputusan brother gitu loh, karena masalahnya kalau masih sudah tahu ternyata masih berritual lagi, masih ke gereja, ya sama aja bohong. Itu hanya akal-akalan berarti kan gitu. Tapi kalau sudah tahu dan tidak melanjutkan, karena melanjutkan itu kan kita harus tahu. Kata Yohanes itu, Yohanes 13 atau 15 itu kan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kata Yesus di situ. Ya, aku akan kembali kepada yang mengutusku, nanti Allah Bapa akan mengutus roh kebenaran yang akan menuntunmu ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentangku. Ikutlah bersamanya. Nah, supaya kita melanjutkan perjalanan tentang Yesus ini, karena masalahnya Yesus ini kan sangat singkat sekali historinya di dalam Bible tersebut, kan gitu. Nah, apa yang kita mencari tahu di mana? Nah, paham-paham yang lain tidak ada. Buddha, Hindu, Konghucu segala macam tidak ada yang menceritakan tentang Yesus ini kecuali di Al-Quran, gitu loh. Hanya Al-Quran yang memberikan informasi yang tepat tentang siapa Yesus yang menjadi, siapa Isa Al-Masih. Kalau di Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa gelarnya itu Al-Masih. Nah, nggak ada. Nah, satu-satunya di situ. Kalau lebih mau kita
mencari tahu tentang Yesus yang selama ini kita sembah itu gitu loh, ada gitu loh. Nah yang di Islam itu jelas memberikan semua di situ, sejarah-sejarah semua di situ, para nabi-nabi dari mulai Adam, dari mulai alam semesta semua kita tahu. Kita tidak ada kebingungan di dalam tentang di dalam kita bertuhan itu gitu loh. Tuhan kita siapa? Karena jelas dijawab kalau Al-Qur'an itu brother tegas dia. Ketika ditanya siapa Tuhanmu gitu kan, di situ jelas itu ayatnya gitu loh. Jelas sekali gitu loh kan. Allah gitu kan, kayak At-Taha itu kan gitu loh. Jadi belajar di situ supaya memperkuat, karena gini, memang ketika kita sudah mencari tahu, memang kita ini akan lebih semangat lagi gitu loh, karena standar memang kita, kalau memang sudah kita menemukan, maka cukup bagus orang menemukan dulu di dalam Bible tersebut bahwa sesembahan kita itu bukanlah makhluk. Nah gitu, banyak orang yang langsung meloncat, makanya terkadang keimanannya itu tidak kuat, mundur lagi gitu loh. Tapi kalau kita sudah menemukan, kita pelajari literatur, kita cari literaturnya, saya yakin kita di Islam itu bukan cuma sekedar hanya beragama Islamnya, tapi akan salah satu yang akan menjadi pemberi, penyampai firman yang benar kepada saudara-saudara kita yang lain, gitu loh. Nah, jadi saya pingin saudara saya di Setia ini jangan lama-lama mengambil keputusannya. Kalau memang sudah di tengah itu, ayo pelajari lagi, karena terkadang kalau kita tidak asah terus, akal kita ini tidak asah terus dengan membaca, mencari kebenaran itu, nggak akan Allah itu tidak akan memberi kita hidayah gitu loh. Nah ini mumpung sekarang sudah di tengah-tengah, perdebatan itu nggak akan selesai kalau di Kristen ini gitu loh. Kayak tadi teman kita, saudara kita Kepas itu, kita kasih ayat pun dia bahkan itu yang namanya Tuhan kita ganti jadi junjungan pun sama LI, tetap aja dia tidak akan pernah berbalik gitu loh. Nah karena memang itu sudah Allah yang berkehendak gitu loh. Nah kalau kita kan, karena kita niat kita ingin mencari kebenaran bukan mencari pembenaran, makanya Allah tuntun kita, termasuk saudaraku Setia gitu loh brother. Nah termasuk salah satu saudara saya juga nih, Iso nih, mudah-mudahan juga. Saya sapa Gitu, dulu. Setia. Mbak BR tambah. Ya, tadi saya mau naik ke sini hanya mau menjelaskan tentang apa tadi yang disampaikan saudara, apa tadi yang dipertanyakan kepada Kepas itu. Ya, Ibu dari Ayat Kristen 13 juga. ya? Ibu dari Iya, Kristen. saya Kristen. Siap Bu. Lanjut Bu. Terima kasih banyak Bu. Lanjut. Tadi kan dia bilang itu Yohanes 13 mana tentang di situ menyatakan Tuhan kan, jelas-jelas di situ sudah ada kok. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, sebab memang akulah guru, kan ada katanya sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi apalagi yang dia pertanyakan, jelas sudah tertulis di situ bahwasanya ya Yesus itu adalah Tuhan tuh. Bisa saya bantu menjelaskan. Jadi kepada gini kakakku tambah, maksudnya di situ teman-teman, itu kan sekarang yang kita ambil itu kan versi terjemahan LI yang terbaru kan gitu. Kata Tuhan itu merujuk kepada kata Maha Pencipta. Di terjemahan translate yang lama dengan Bible yang lama, contohnya di Celeber itu, translate Celeber, itu dia menyatakan aku adalah guru dan junjungan. Nah, gitu loh. Tapi terlepas dari situ semua, kita melihat untuk mengetahui bahwa Tuhan yang kita maksud ini adalah yang Maha Pencipta, itu kita harus baca perikot sampai ke bawah. Gitu loh. Jadi bukan cuman maksudnya supaya tidak gagal paham, kita memahami bahwa kata Tuhan itu cuman yang satu ayat dikatakan di situ, lantas kita menyimpulkan bahwa Tuhan itulah yang Maha Pencipta. Gitu. Itulah maksudnya kakakku. Karena ada translasi ini kan banyak. Sekarang yang lagi dipakai, yang lagi rame itu kan LAI. Gitu loh, LAI ini Soalnya lugas gini dan loh, tegas Bang. menyatakan akulah Tuhan dan
guru dan Tuhan. Nah, Tuhan ini baru kali ini dikatakan Tuhan. Dulu Bible yang lama itu tidak pernah menyebut kata Tuhan. Yesus itu kata Tuhan gitu, Tuhan, gitu loh, junjungan, gitu. Sekarang Gitu sih, kan gitu aja sih kakakku. Yang saya pegang itu kan Alkitab, bukan LAI ya kan. Jadi yang saya baca, yang saya ini bukan LAI, bukan dari Google, tapi ya, memang kita punya kitab sendiri kan gitu. Jadi memang di sini tertulis, tidak ada dipenggal-penggal, tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Ya ini dia yang ada di sini, ya itu. Dari dulunya kita punya kitab ya gitu, nggak ada beda-beda. Justru beda kakakku. Misalnya gini, kemarin ada teman. Saya juga mau menjelaskan tentang tadi kamu bertanya apa itu keinginan roh, keinginan daging. Tadi apa itu yang ditanyakan tadi, tentang apa? Keinginan roh dan daging gitu ya. Nah, kan kenapa dikatakan roh itu penurut? Kenapa dikatakan daging itu lemah? Itulah Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita itu menyalipkan keinginan daging yang berlebihan, seperti hasratmu yang menginginkan sesuatu yang tak bisa kau gapai, yang tak mungkin, yang taklah semua. Jadi keinginan hasrat seperti menginginkan seorang wanita sementara kamu sudah memiliki pasangan, seperti itu ya. Jadi Tuhan menyatakan supaya kita itu bahwa mengikut Yesus itu kamu harus menyalipkan keinginan dagingmu yang berlebihan, gitu loh. Jadi, kita itu harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya percaya tapi tidak melakukan firman-Nya, kan gitu. Jangan kamu katakan kamu percaya. Gimana kamu bisa mengapakan keinginan dagingmu, menyalipkan keinginan dagingmu? Itu loh. Sementara kamu hanya menyatakan percaya tapi tidak melakukannya. Kan itu. Maka hukum-hukum Taurat itulah yang diajarkan kepada kita, harus kita patuhi. Itulah tentang menyalipkan keinginan daging. Itu loh. Ya, jadi begini kakakku, kalau kakak sudah sampai kepada penyalipan, tentunya itu kan ada pesan yang mau disampaikan dari tentang penyalipan itu sendiri, kan gitu, ya kan? Kita tidak bisa tafsir sendiri daging apa segala macam. Kalau di sini kita hanya meluruskan keimanan sesembahannya, ya kan? Bahwa yang sekarang dijalankan teman-teman Kristen itu bukanlah ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Nah, dari mana kok Bang Mariam bilang begitu, gitu kan? Nah, Yesus tidak pernah membawa agama yang namanya Kristen. Satu itu adalah isi daripada Bible, tidak ada. Kedua, Yesus tidak mengajarkan ritual-ritual di bait suci itu untuk bernyanyi, kan, untuk memuja dan memuji. Gitu. Yesus di dalam Bible, ya kan, meniadakan berhala-berhala di dalam bait suci. Apa yang terjadi, bait suci di dalam yang dijalankan oleh Kristen itu semua, itu ada berhala-berhala, termasuk patung-patung itu berhala. Jadi kalau memang teman-teman di Kristen, ya kakak termasuk kakak adalah seorang pengikut yang taat atas ajaran Yesus, harusnya mengikuti aturan yang dijalankan, yang dilakukan sama Yesus, bukan bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Gitu loh kakak. Jadi bukan kita sedikit mengkomentari kata siapa, kata pendeta atau kata siapa. Nah, kalau kita gereja itu, kalau memang Kristen ini adalah agama, pedomannya adalah Bible, ya berarti kita harus menjalankan apa yang katakan di dalam Bible. Kalau Bible itu menurut teman-teman Kristen itu adalah kitab sucinya yang langsung bersumber dari Tuhannya. Tetapi secara
praktek di kenyataannya ternyata berseberangan. Apa yang diajarkan Yesus tidak dijalankan oleh pengikutnya. Saya potong dulu abang ya. Disitulah bang, namanya lah manusia. Apa bedanya bang? Seperti yang abang punya agama ya. Nah, belum tentu semua yang menganut agama abang itu menjalankan perintah-perintah Al-Quran abang, kan gitu. Nah, sama lah halnya dengan orang Kristiani bang. Mereka paham, mereka tahu itu Alkitab, hukum Taurat apa segala macam isinya dia tahu, tapi tidak menjalankannya. Ya itu pribadi dia, kan gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menjalankan itu. Itu tergantung pribadinya. Itu loh. Kita tidak bisa memaksa orang untuk dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Itu pribadi dia. Kalau roh dia itu penurut dia sama Tuhan, ya dia akan menerima apa yang sesuai dengan akan dia dalam firman Tuhan, kan gitu. Nggak bisa sama itu seperti abang pun kurasa seagama dengan abang. Nggak semua yang menganut agama abang itu melakukan apa ajaran-ajarannya Al-Quran abang, kan gitu loh. Izin saya potong supaya nggak keluar substansi. Gak apa-apa Kak Dito, biar saya jelaskan, gak apa-apa. Oh oke. Jadi lanjut, gini Kak, justru kalau kakak berbicara seperti itu di kami, saya menjelaskan dari perspektif agama saya Islam ya Kak. Kami Islam tidak pernah menjalankan aturan yang diberlakukan dan yang diperintahkan oleh manusia. Kalau ada di Islam perintah yang kami lakukan di dalam beribadah kami atas perintah manusia, kami keluar semua dari Islam. Ini semua murni atas perintah dari Allah. Allah itu siapa? Itu Tuhan kami yang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, dan jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an kami, di dalam kitab suci kami di surat Taha 14 itu, ya. Itu jelas sekali gitu, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kakak hati-hati misalnya dalam kata Tian, kami Islam, makanya kalau kakak lihat ketika kami bunyi azan, ya, bunyi azan itu tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memerintah kami secara otomatis sudah harus kami merapatkan barisan kami untuk kami melakukan perintah Allah itu, bukan perintah manusia. Dan kitab kami tidak ada satu huruf pun yang ditulis atas buah pemikiran oleh manusia, termasuk Rasul kami baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murni langsung dari Allah. Nah itu yang membedakan kakakku, gitu loh, ya. Jadi kalau kakak bilang enggak gitu dekat, tidak, kami mengikuti perintah. Makanya Islam itu adalah taat dengan aturan, gitu loh. Tidak ada satupun di situ yang terkontaminasi oleh hasil buah pemikiran manusia, supaya kakak tahu. Saya mau kasih tahu dulu, mau tanya dulu ke abang, bilang taat dalam peraturan. Nah, gitu kan, bukan perintah manusia kan, itu tadi abang bilangnya. Nah, sekarang mau saya tanya dulu bang, kalau masjid berbunyi, apakah itu perintah Allah atau perintah manusia? Itu loh. Sementara kan kalian itu sudah tahu kok jalan waktu untuk sholat, waktunya jam berapa, pasti kalian sudah tahu bukan? Kenapa harus memakai toa untuk memberitahukan waktunya manusia itu tidak mau sholat gitu loh. Kalau kita orang Kristiani tidak ada seperti itu. Kalau sudah jamnya kita harus ke gereja, harinya hari ini kan gitu. Jadi kita bukan diperintah manusia. Itu loh. Nah di situ lagi kakak gagal paham memahami. Udah saya bilang ya, masih anak-anak aja berazan di dalam, kalau kami mau merintah, apa kami karena si manusia ini? Tidak, itu ada di sunnah kami, itu sunnah namanya kak, gitu loh. Jadi bukan berarti kami harus diingatkan lantas kami langsung sholat, tidak. Dengan kami berislam saja kami sudah memasrahkan diri kami dengan kesadaran diri kami, ya, kesadaran diri kami kak, itu Islam itu tanpa harus. Makanya tidak penting misalnya kalau Anda belum sadar, jangan Anda masuk Islam.
Itu kesadaran di diri kami. Gitu loh. Jadi ketika kakak dengar azan, bukan berarti kami tidak mengetahui, bukan berarti kami tidak taat gitu loh. Itu sunnah kami, Kak. Kakak tahu sunnah itu yang dilakukan oleh Rasul kami, gitu loh. Itu kami mencontoh. Jadi kami tidak ada satupun, kalau ada satupun yang menambahi ajaran daripada yang sudah diajarkan Rasul dan disampaikan melalui firman dan sunnah kita, hikmah dan sunnahnya, itu kakak mungkin sekarang kalau kakak bisa temukan, bubar kami sebagai orang Islam. Nah, itu. Tapi kalau di kakak kan tidak. Mengoreksi saja sebagai agama Kristen, tidak pernah mencari tahu kapan adanya Kristen Protestan, kapan adanya Katolik, kapan adanya Ortodoks, dan apa kitabnya, dan siapa yang membawa, dan siapa yang mengajarkan. Pernah nggak cari tahu? Dan apa ritual dan bagaimana cara Tuhan kalian mengajari kalian untuk menyembah Tuhannya? Ada kakak pernah cari tahu? Tidak kan? Apa ada? Nah kan nggak ada, makanya karena kakak hanya mengikuti doktrin. Apapun yang terjadi tetap Yesus adalah Tuhan. Kan gitu. Ya, sekarang saya tanya, kalau kakak bicara penyalipan itu pengorbanan dan penebusan. Pertanyaannya, apa kakak sudah melakukan itu? Berkorban untuk orang lain? Hah? Coba saya tanya. Hah? Apa? Di mana pengorbanannya sampai harus kakak merelakan diri kakak Anda harus seperti Yesus itu? Apa sudah melakukan? Itu kan hanya katanya kakak di mulut kakak. Kami hanya berbuat baik. Berbuat apa? Baik itu definisinya apa? Jadi kalau kakak pingin membandingkan, bandingkanlah. Makanya lihatlah. Ya, kakak kalau misalnya sama kok, saya juga dulu diri Kristen. Tapi kalau makanya saya ajak kakak baca dulu keseluruhan Bible, lihat dulu agama Kristen ini sebenarnya benar gak yang diajarkan Yesus Tuhan kakak itu seperti yang sekarang kakak jalankan. Apa bedanya loh Bang? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali Romo. Apalah bedanya Bang? Kita Kristen itu ada yang Protestan, ada yang Katolik. Apa bedanya dengan orang Abang? Ada yang Muhammadiyah, ada yang ini kan gitu loh. Jadi sama saja. Karena apa? Karena ada beda pendapat di situ kan gitu. Beda ininya. Kami mengikutkan yang ini kan gitu. Kami menjalankan yang ini. Nah, sama hal dengan orang Kristen. Makanya ada orang agama Katolik itu menjalankan yang ini, menjalankan yang ini kan gitu. Maka Bang, ada orang Kristen itu ada yang tidak makan daging babi, ada yang makan babi, ada yang enggak berdarah, ada yang berdarah, gitu loh Bang. Kayak Katolik tidak memakan tidak memakai darah kan gitu. Kalau Protestan ada yang memakan daging yang pakai darah, ada yang memakan daging tak pakai darah. Ya seperti itu. Ada yang menjalankan firman Allah itu yang perjanjian lama, mengikutkan perjanjian lama sampai yang perjanjian lama, ada yang mengikutkan perjanjian baru gitu. Jadi nggak semua diikutkan gitu loh. Ya itulah yang namanya manusia, nggak sanggup mengikutkan semuanya. Sama hal kayak abang pun kurasa nggak sanggup menjadi Islamnya 100% gitu loh, termasuk kata-kata kasarnya lah dulu ya. Jadi gitulah orang Kristen itu nggak bisa 100%. Kalau 100% kita seperti firman ini Bang, kita udah sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Sebentar. Ustaz Talib suaranya mendem Ustaz. Karena yang bisa itu hanyalah Tuhan Yesus. Sebentar. Nah ya. Ya, sebentar ya. Ya, Ustaz Talib, coba cek mic dulu lagi. Ustaz Alif, Pak Ketum. Coba cek mic dulu Ustadz. Jadi suaranya agak tenggelam tuh. Ustadz Alif monitor. Ustadz Alif. Ya silakan Ustadz. Ada ya suaranya ya? Ya udah jelas. Ya itu baru jelas tuh. Ya. Lanjut. Iya tadi. Oke baik, terima kasih para guru semua. Mohon maaf, izin sedikit meluruskan aja kalau terjadi kesalahpahaman dari ibu tadi berkaitan dengan ada NU, ada Muhammadiyah. Itu
organisasi masyarakat, Bu. Kami nggak ada masalah di semua itu. Itu cuman mereka membuat organisasi atas nama NU, atas nama Muhammadiyah, dan semuanya sama, nggak ada masalah. Nabi kami sama, Tuhan kami sama, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan itu berkaitan karena kultur yang ada di organisasi itu. Semua amal ibadahnya merujuk kepada yang dicontohkan oleh Nabi kami. Itu final, hal seperti itu. Terus juga tadi menyinggung masalah adan dan lain sebagainya. Kalau masalah adan itu kan memang udah jadi syariatnya di dalam Islam, perintah. Ya adan itu ya begitulah syariatnya. Toh di Kristen juga ada suara lonceng, malah itu suara lonceng itu malah apa ya? Lebih merduan suara adan lah. Nah, jangan coba aja kalau mungkin di mayoritasnya banyak gereja ya suara lonceng juga, tang teng sana sini. Ibarat kayak lagi di tempat pandai besi kan, ya beda-beda itulah. Tapi kalau adan ya kita bagaimana berusaha mengeluarkan suara yang merdu dan sebagainya gitu. Jadi kalau berkaitan syariat, saya rasa jangan terlalu dipermasalahkan lah kalau hal-hal yang ke situ. Kembali lagi kepada poin pembahasan keajaran yang prinsip aja kalau bisa ketuhanan. Ya, saya ajak kembali ke situ sih. Lanjut. Silakan. Ya, Bu Ibunda, saya tambahkan sedikit ya bahwa adzan itu merupakan hukum yang kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi sedemikian. Artinya gini ya, tidak usah saya baca Arabnya. Dan apabila kalian menyeru untuk mengerjakan sholat, itu menyeru itu dengan suara adzan, Bu. Mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak tahu mempergunakan akalnya. Ini terdapat di surah Al-Maidah ayat ke-58. Kemudian di surah Al-Jum'ah juga ada kan. Demikian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Jum'ah ayat ke-9. Jadi seruan adzan pakai tua untuk kemudian mengeraskan suara agar umat Islam kemudian mendengar, yang jauh mendekat, kemudian sholat berjamaah, itu juga ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis ya, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaklah orang yang kemudian paling paham dalam masalah Islam atau orang yang paling dituakan itu di antara kalian yang kemudian menjadi imam. Jadi Ibu tidak usah mempermasalahkan sholat jemaah yang kemudian berkumpulnya orang-orang Islam di dalam masjid. Begitu Bu, tambahan dari saya. Bukan masalah hari Jumat, Bang. Memang kan setiap waktunya azan kan, nah pasti bunyi kan masjid. Misalnya pagi-pagi jam 5, setengah 5 sudah bunyi toh masjid. Nah, nanti jam 12 sudah bunyi toh. Itu kan itu ada tuntunannya Bu. Saya sudah bacakan barusan kan hadis Nabi. Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Itu loh. Kenapa harus dibunyikan gitu? Kapan tidak tahukah waktu time-nya untuk beribadah, untuk sholat begitu? Kita tidak perlu seperti itu. Hari Minggu jam sekian udah tahu toh, langsung tidak perlu dipanggil-panggil. Dari bukannya kita tidak bisa buat toa di gereja, bukan nggak bisa. Tapi ya kita itu diajarkan sudah bisa mandiri toh, gitu. Bisa kita waktunya, nah harinya ini hari Minggu untuk ibadah. Izin bentar ya. Seperti itu. Dan yang kedua, tunggu dulu, jangan dulu potong saya. Izin bentar Bu. Saya mau bilang gini ya. Aduh, Ibu dari tadi udah ngomong panjang lebar toh. Gantian Bang gereja itu ngomongnya. ya. Kita itu juga tetap kok Bang Ya, gantian dong ngomongnya ya. Jadi begini Bu. Kalau Ibu misalnya ada keberatan terkait dengan toa masjid, ya kan, pengeras suara. Ya udah Bu, Ibu pasang toa aja di gereja. Besok atau lusa pasang aja toa di gereja. Masalah kita itu. Gini Bu, jangan dipotong dulu Bu. Aduh, jangan dipotong dulu lah. Tadi yang dibilang Ini abang dulu itu lah, ya. Bos.
Dengar dulu. Beginilah Bu. Gini Bu. Ya udah, Ibu kalau merasa risih dan lain sebagainya besok Ibu pasang toa di gereja. Lalu bacakan ayat yang ada dalam Bible itu Bu. Iya, Seperti misalnya pasal ini nih. 7 ayat Telah 18. kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Perbaringanku telah kutaburi Bang. dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah Masalahnya, kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama itu menikmati udah dewasa. asmara. Karena Anak-anak suamiku itu tidak di sudah rumah, lebih ia dewasa, sedang dalam sedang perjalanan bertahap. jauh. Nah itu coba dibacakan pakai toa tuh Bu. Ya, Dengar pasang dulu, Bang. toa di Bang, gereja. Bang, Bang, Ayat itu saja itu kamu sudah tidak dibunyikan taat. di toa Bu. Kamu Coba sudah Bu. tahu waktunya Lanjut, kamu sholat, lanjut. tapi kamu harus bunyikan masjid dulu baru kamu bangun untuk sholat kan. Di situ kamu tidak taat dengan peraturanmu sendiri, dengan apa ajaranmu. Kakakku, Gimana ketaatan itu? kakakku jangan Sementara diteruskan, kamu jangan waktu diteruskan. sudah tahu, Gini, lihat tuntutan kakak, itu, gitu. Kami itu sudah tahu, kakakku jangan kami taat, gitu jangan loh. Jadi, Anda teruskan sesuatu hal yang Anda tidak tahu. Ya, kakakku kan saya stop tadi bukan Abang apa-apa. Maria Jangan. yang bilang Bukan gini loh ajaran kakakku, ajaran masalah manusia, azan gitu. itu, dengerin, Itu kan ajaran masalah manusia. azan itu bukan. Anda makanya diam ketika saya sampaikan dan guru-guru saya sampaikan itu perintah, bukan kami yang membuat itu. Anda harus paham di situ, ya. Itu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kami. Anda harus paham dan Al-Quran kami bukan buatan manusia supaya Anda paham. Yang harus Anda cari itu adalah cari tahu ritual yang Anda jalankan setiap hari Minggu di gereja itu. Ritual itu dari mana? Bersumber dari Tuhan Anda atau manusia atau pendeta Anda atau orang-orang gereja Anda supaya Anda tidak tersesat. Itu loh manfaat kitab suci buat Anda itu pelajari. Supaya Anda tidak tersesat. Jangan Anda masuk di ranah orang yang Anda tidak tahu. Kalau Anda mau bicara, pelajari dulu. Anda sudah baca belum kitab kami, Al-Quran kami, kitab hikmah kami, sunnah kami? Anda sudah tahu belum? Kalau belum tahu, jangan ngomong. Kalau saya, Bible itu sudah 10 kali saya hatamin. Makanya saya berani menyampaikan kepada Anda. Gitu loh. Jangan Anda berdebatkan masalah ini perintah bukan kesadaran kenapa tidak sadar ada toa ada segala macam. Saya kasih tahu sama Anda. Gitu loh. Kalau Anda tidak tahu tentang azan tersebut, Anda diam. Ya, tapi kalau Anda mau pingin tahu, kita sampaikan. Gitu loh. Anda ini seolah-olah mengomentari seakan-akan membuat risih diri Anda dengan azan tersebut. Karena apa? Azan itu memang ketika ditenang oleh telinga, di dalam diri kita itu ada banyak roh kejahatan, itu akan mengganggu diri Anda. Itu yang harus Anda pahami. Abang kalau dikritik, kalau ditanya itu kamu langsung marah-marah. Tahan dulu. Oke, Bang Zuma, Gurunda sudah ready. Tafadhol, Bang Zuma. Ya baik. Kalau umat Islam itu kan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Umat Islam itu lebih menegakkan kemudian perintah Tuhannya daripada perintah manusia. Berbeda dengan agama lain, mereka menghapuskan perintah Tuhannya demi untuk mengikuti perintah manusia. Nah, di Islam itu kan sudah sangat jelas seruannya untuk melakukan hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau berbicara mengenai azan, panggilan seruan itu adalah perintah. Diperintahkan untuk berseru kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, memberikan tanda kepada orang-orang untuk berseru, mengingatkan manusia kemudian untuk mengingat kepada Tuhannya. Karena iblis di atas muka bumi ini itu senantiasa mengajak manusia berpaling dari perintah Tuhan. Contoh, Kristen ibadah minggu itu bukan perintah Tuhan. Sedangkan perintah untuk sabat itu tak ada lagi yang menyuarakan, karena sabat itu hanya perintah kepada Bani Israel. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Yesaya 42 nomor 10-12. Dulu ya Bang Zuma ya.
Bang Juma, saya potong dulu pembicaraan abang ya. Tuhan perintahkan kita beribadah. Iya, tapi tidak ada ibadah minggu. Nggak, apalagi menyembah manusia itu nggak ada. Tunggu, sabar dulu. Enggak, Ya, biar saya jelaskan sama abang. sabar dulu. Anda Ini tidak saya punya jelaskan. kapasitas Kenapa? menjelaskan Bible di sini. Anda harus belajar sama saya. Bukan saya yang harus belajar sama Anda. Anda siapa Kamu rupanya? yang harus belajar sama saya. Saya orang Kristen. Kamu itu bukan Kamu Kristen. Kristen, kamu Kristen itu kamu punya kitab perjanjian baru. Ini saya bahas perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Kamu itu hanya melanjutkan agama penjajah. Diam dulu. Loh, Sudah abang tadi Kristen itu ngotot lagi. masalahnya. Sabar dulu, sabar Kamu yang harus dulu. belajar. Sabar dulu, Anda belajar dong. Anda kan cuman ikut agama penjajah. Sabar dulu. Ini saya mau membahas kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu, penumpang gelap kok ngotot. Sabar Bu ya, sabar. Saya Kitabnya, bukan sabar orang dulu. penjajah. Abang jangan bilang gitu. Dari mana saya? Jadi penjajah mengajarkan agama apa rupanya ketika ke Indonesia ini? Agama Islam. Saya mau tanya, emangnya Sabar yang- dulu Ibu. Emangnya Sabar orang dulu. Israel itu menjajah? Ibu, Enggak, saya sabar tanya dulu. Abang. Sabar dulu. Sabar ya. Masih panjang waktu kita kok. Masih ada 2 tahun untuk diskusi. Ibu masih punya 2 tahun. Kalau saya masih ada 100 tahun ke depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh, serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar, keturunan Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung ke gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Ini yang digenapi oleh umat Islam. Dan seperti kalian di gereja sembunyi umpet. Ini nubuat. Ini nubuatnya, kitabnya orang Yahudi, nubuatan itu ada. Seruannya kepada kota-kota yang diniami keturunan Kedar. Keturunan Kedar itu adalah bangsa Arab. Oke, jadi kalau Anda panas dengan azan, pindah dari Indonesia ke Belanda kan Anda mengikut agama Belanda kan? Ke Belanda atau ke Jerman. Anda kan mengikut agama Jerman. Anda ke sana. Karena negara ini negara yang dimerdekakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oke? Jadi kalau ibu tidak suka dengan suara azan atau merasa risih hidup di negara kami ini, ya pindah ke Belanda sana. Simple kan? Atau ke Jerman. Itu aja kok repot. Jadi nubuatan yang terjadi kemudian itu hanya digenapi oleh umat Islam dan tak ada penggenapan di luar Islam. Dari Bible, dari perjanjian lama kitabnya Yahudi, Yesaya 42. Jadi jangan ibu merasa itu kitab ibu, memalukan. Ya, itu kitabnya Yahudi. Lanjut. Silakan ibu. Pelan-pelan ya, jangan emosi ya. Ibu itu ke mute suaranya Bu. Nih. Ayo ibu, semangat bu, semangat. Gini loh ya bang ya. Apa lagi nih? Gini ya bang ya. Bang Juma ya, saya bilang ya tadi. Kan tadi abang bilang orang Kristen itu di mana mana ada perintahnya orang ibadah. Tuhan perintah kita beribadah. Kenapa kita ambil hari Minggu bang? Memang kata Tuhan hari Sabat hari yang ke-6 toh? Ya. Tetapi kenapa kita ambil itu hari Minggu untuk hari beribadah? Dikarenakan Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Dia terangkat disitulah perjumpaan murid-muridnya melihat Yesus yang terangkat gitu loh. Maka disitulah kita ke gereja untuk perjumpaan hati kita. Hati kita itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan mukaku ini, bukan mataku bang. Bukan. Hati kita. Hati setiap manusia yang mempercayai dia untuk berjumpa
gitu loh. Maka kita di situ beribadah, bernyanyi, memuji, gitu loh. Kita memuji Tuhan. Apakah di tempat abang tidak ada kan memuji Tuhan? Kan ada kan? Pasti orang abang apa berbana atau kan itu kan namanya memuji, kita ya bernyanyi. Gitu. Enggak, maksud saya ya kami umat Islam itu nggak melakukan suatu prosesi ibadah tanpa perintah. Kalau ibu kan ada perintahnya ibadah minggu itu. Lagian kata ibadah itu kan dari Saya sudah Islam. bilang tadi, Tuhan memerintahkan kita beribadah, bukan tidak ada diperintahkan kita beribadah. Ya perintah Tapi ibadah memang di di hari dalam Sabat toh, di firman Tuhan di sini dikatakan di hari Sabat hari yang ke-6, ta? Nah, ya. maka Terus setiap mana perintahnya hari Kristen Minggu itu- mana? Ya, Nggak ada. udah dibilang tadi kan hari ketiga itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya digantikanlah itu, kita itu pergi ke gereja hari Iya, Minggu. yang saya tanya ibadah di perintah ibadah di Kristen itu mana? Kan sudah bilang tadi abang katakan tadi bahwasanya hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit toh, naik Ya, terangkat itu- ke surga. Maka disitulah itu Tuhan keluar Yesus dari goa hari menampakkan ketiga. dirinya kepada murid-muridnya. Keluar Maka disitulah kita pergi ke gereja. Ke gereja itu untuk apa? Iya, Hati. perintahnya mana? Abang Perintahnya tahu nggak untuk hati itu apa? Itu sembahyang. rohmu itu loh bang, yang hendak mau sholat gitu. Maka Bukan, yang saya roh tanya, kita juga lah yang mau ke perintahnya. gereja. Gitu, bukan hati Perintahnya. dan bukan pikiran abang yang mau sholat. Sama lah dengan kita orang Kristiani. Perintahnya yang saya tanya ibu. Di Alkitab memang tidak ada Nah, diperintahkan itu yang saya bilang. Umat Ya kan saya Islam, sudah Islam saya itu terangkan. adalah umat yang takut kepada Tuhannya. Mereka melakukan apapun. Abang nggak Mereka paham. melakukan apapun. Tidak memikirkan yang sudah lain. saya Kalau bilang Tuhan sudah tadi, perintahkan, maka itu yang Tuhan kami Yesus lakukan. itu terangkat ke Berbeda surga. dengan Kristen. Lain situ perintah dia. Tuhannya, lain dia lakukan. Perintah Tuhannya ibadah Sabtu, dia lakukan Minggu. Itu kan yang kubilang tadi. Kristen itu adalah satu kelompok manusia yang anti terhadap ajaran Tuhan. Itu Kristen. Begitu Bu, Bukan kalau kami anti, Bang. bila anti lah Bukan. Ibu, anti. Itulah, Yesus Bang, perintahkan orang menyembah kepada manusia. siapa? Coba Keinginan Ibu. daging Ibu, itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Anti kan terhadap perintah Yesus? Apalagi perintah Tuhan. Kristen itu agama anti Tuhan. Itu Kristen. Kalau ada yang keberatan dengan itu, suruh naik ke sini, bertanya kepada saya, dan saya akan membuktikan, membeberkan secara data valid Kristen agama atau sekte anti Tuhan. Saya pernah dibuktikan itu. Tadi kan itu teman abang tadi kan sudah dia beritahu toh bahwasanya di Yohanes 13 sudah tertulis bahwa ya Yesus menyatakan dia adalah guru dan Tuhan. Kan di sini sudah tertulis. Ibu, yang saya katakan tadi, umat Jadi yang kita Islam sembah itu Tuhan Yesus. Maka siapakah Tuhan? itu bukan Tuhan itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa rupanya? Aku kenapa dimute-kan? Yesus memerintahkan pengikutnya menyembah kepada siapa rupanya Ibu? Nah, Yesusnya memerintahkan mengibadahi kepada yang mana? Tuhan yang mana? kok Tuhan yang mana? Nah, Ya Yesus loh Tuhan. Apa itu sih? menurut Kristen. Kalau Menurut Kristen Kristen. iya, kan Kristen ini saya sudah bilang, Kristen agama anti Tuhan. Sekarang Yesusnya memerintahkan pengikutnya Bukan menyembah anti kepada siapa Ibu? Tuhan. Kan sudah diterangkan di sini bahwasanya Yohanes sudah memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan sebelum itu ada adalah Kristen Bu, Yesus itu. orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan Bu. Tuhannya orang Yahudi, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Kristen sini. muncul, Kristen Di muncul sini, bikin-bikin yang Tuhan baru. Sudahlah, cukup satu Tuhan aja, kita nggak usah bikin lagi Tuhan-Tuhan Sini, baru. Baru aku terangkan sama abang ya. Nah, sekarang Iya, Yesusnya, saya nggak butuh iman Kristen. Saya katakan Kristen itu adalah Ya, saya kelompok memberitakan orang-orang tentang yang Yesus. anti terhadap pencipta alam semesta alias anti Tuhan. Itu Kristen. Jangan Anda terangkan agama Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu mengajarkan menyembah kepada siapa?
Jawaban ibu apa jawabannya? Kepada Tuhan loh. Itu Nah, dia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Yesus. Bukan Nah, Tuhan di mana Yahudi, Yesus Yahudi memerintahkan itu. menyembah dirinya? Di mana? Tidak semuanya menganut apa Di percaya mana? Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Lu. Kan sudah menyembah apa sih bang? Lu. Kan sudah dibilang kamu itu menyembah guru dan Tuhan. Itu lagi ini jurusnya kepas. Lagi yang kamu sembah. Jurusnya kepas yang dibawa. Tuhan itu siapa? Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa, Ibu? Itu aja dulu. Dengar ya, saya jawab dulu abang ya. Diam dulu abang ya. Ya, silakan. Kalau di zaman dahulu toh zamannya Pak Abraham gitu ya. Yakub, Tuhan yang dipanggil. Tapi siapa Ya, sih Tuhannya? Nah, siapa kan Tuhannya? banyak toh. Kan banyak tuh yang memanggil Tuhan. Buddha saja manggil Tuhan, datang Hindu Tuhan. Itu toh, nah, datang yang ini Tuhan kan gitu. Ya kan? Abang pun bilang di dalam agama abang Tuhan kan gitu. Maka Yesus datang. Nah, dia turun toh. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Nah, Mati meja. di situ. Ibu. Udah paham, Abang? Iya, udah paham. Maka kita Kalau itu itu udah paham. Itu imannya Kristen, saya paham sekali, Bu. Bukan iman Kristen, bukan Nah, iman. imannya tapi Kristen itu. kan sudah Yesus, tertulis di sini, Bang. Kenapa Yesus, sih kau Ibu. bilang lagi iman? Itulah kamu, Bang, nggak mau Itu mengakui kepercayaan yang sudah tertulis. Kristen. Yesus itu mengajarkan menyembah siapa rupanya. Kan itu poinnya, Ibu. Ayolah, Bu, kita jujur-jujuran. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu? Tuhan. Nah, Tuhan. Tuhan yang dimaksud Yesus itu siapa? Anak Maria atau dia yang ada di Sudah surga? dibilang, itu kan sudah kamu baca tadi di sini sudah tertulis juga di Yohanes. Kamu yang sebut-sebut selalu Yohanes. Kamu baca dulu Yohanes Iya, kan gitu. iya. Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4, Yohanes 4 nomor 22, Yesus kan bertuhan di situ. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Itu kan ucapan Yesus. Berarti Yesus menyembah. Itulah abang tidak pahami. Maka dari situ kan ada Tuhan yang menyatakan ajaran-ajaran ini itu bahwasanya inilah Tuhan kan gitu. Aku tidak mau bilang agama ini agama itu ya. Tapi Bukan, itulah ya bang ya. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, kan bahwasanya akan ada ajaran-ajaran agama yang menyatakan akulah Tuhan kan gitu. Ya, Tuhan memang harus mengatakan dirinya Tuhan. Yang masalah itu orang-orang yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan. Tuhan mengaku Tuhan itu wajar. Makanya Yesus tidak pernah mengaku dialah pencipta alam semesta. Yang bermasalah itu ibu yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Loh, sudah tertulis sekarang saya tanya, sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada loh. Sudah ada. Apakah Yesus? Kan sudah dibilang tadi Yesus itu datang toh. Itu kan dia turun. pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan? Apakah Yesus yang Tuhan sebelum Maria melahirkan? Karena Maria itu orang yang suci. Itu dia lari kemana-mana ibu ini. Ayolah ibu, kita diskusi yang jujur ibu. Saya biasanya kalau ngomong sama abang yang pembohong tidak mau mengakui dan menyatakan itu ajaran Alkitab ini benar gitu. Loh, gimana sih orang ini? Ibu, kita kan berdiskusi nih. Ibu orang Kristen. Sekarang Tuhan sebelum Maria melahirkan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ada katanya. Betul? Apakah Tuhan sebelum Maria melahirkan itu adalah Yesus? Nah, saya bilang tadi bang. Itu kan? Coba, apakah Abraham menyembah Yesus? Apakah Yakub, Ishak menyembah Yesus? Dikasih tahu karena saking banyaknya yang mempercayai kata Tuhan. Udah. Bukan kayak begini. Kan Bani Israel memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Mereka menyebutnya Elohim yang tidak serupa dengan manusia. Saya mau tanya abang dulu, orang yang menyembah berhala itu apa yang dia panggil? Manggil Tuhan. Iya. Ya udah, Tuhan kan?
Nah, sekarang para kan mau dibedakan dengan yang lain. Sekarang para nabi, Ibu. Tuhan kita itu ya Yesus. Nah, itu Tuhannya Ibu. Karena Itu kan supaya Tuhannya tidak Ibu. sama dengan orang yang menyembah berhala. Itu Tuhannya Ibu. Tuhannya Ibu Begitu, adalah Yesus. Bang. Tuhannya Yesus siapa? Hah? Tuhannya Yesus siapa? Tidak ada Tuhannya Yesus. Tuhan Mati Yesus. meja. Ibu ingin mengatakan Yesus itu ateis, gitu, nggak bertuhan. Tuhan itu adalah Yesus, sudah. Itu iman Ibu, itu Tuhannya Ibu. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus siapa? Dialah Tuhan. Allah Bapak. Yang turun ke Gimana ceritanya dialah? Yang saya tanya, Yesus menghambakan dirinya kepada siapa? Abang itu nggak akan paham loh bang. Maksud daripada tuh Allah Bapa dan Ini dia. Roh Kudus. Nah. Ini dia. Yesus Ibu ketika dia datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, biar kita Yesus terangkan Yesus menteorikan dan mempraktikkan bertuhan. Sekarang saya tanya Ibu, ketika Yesus datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Abang itu satu pun belum selesai ku jawab, sudah ku tanya lagi. Iya, karena jawaban Ibu itu ngaco. Bukan ngaco, abang nggak paham. Yesus, abang bilang ini tadi, pertanyaan saya. Tuhan, Yesus itu Allah, bertuhan Bapa, Roh atau Kudus. ateis dia? Abang paham nggak? Kalau tentang firman Allah ini, ibarat Ibu bicara ke sana, saya bicara ke sini, kan tidak nyambung abang punya jadinya. bapak tidak? Kan tidak nyambung, bapak saya adalah pasti. Itu kan. Terus? Bapaknya abang itu punya aturan tidak? Ya punya aturan lah. Terus aturan Yesus ketika dia datang, aturannya memerintahkan menyembah kita pada hakikat yang di langit atau menyembah dirinya? Bang, dia itu hanyalah mengajarkan. Itu kan mulai ngaco kan. Bertanya tajam, ditanya mandul. Menjalankan seperti apa yang diajarkannya. Iya, Yesus ketika dia datang menteorikan dan mempraktekkan. Dia kan ditangkap toh dia punya masalah kan gitu. Itulah yang diajarkan kepada kita bangsa. Waktu kita punya masalah, baiklah kita berdoa, memanggil Berdoa Bapa kepada kita. siapa? Ya kepada Berdoa Tuhan lah. Nah, Tuhan yang mana Yesus berdoa? Ya, saya panggil ya Tuhan Yesus. Itu Tuhannya Ibu. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya maksudnya Tuhan itu adalah Yesus, gitu loh, itu Bang. Tuhannya Kristen, Ibu. Saya sangat iyalah, paham, Tuhannya Ibu. Kristen, lah. Kakak Abang angkat orang saya Kristen ada kok. Kristen, adik angkat saya ada Kristen. Tuhannya bernama Yesus. Yang saya tanya bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Susah kali. Ya ampun Ibu. Abang lo nggak paham. Yesus Ibu itu yang berdoa. pura-pura nggak paham. Yesus pura-pura ketika nggak paham. datang, Abang yang pura-pura penginjilan dia selama 3 tahun. Dia guru. Sebagai guru dia mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu? Abang tahu nggak maksud daripada guru? Mama. Jangan dulu aku bicara, jangan dulu kau Ibu, saudaraku, Ibu yang ganteng. Yesus sebagai guru. Bertanya kau, Oke. Sebagai guru dia mengajarkan muridnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah kepada dirinya. Ratusan tahun muncul agama Kristen dari barat mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Beda. Makanya di Matius 7 nomor 21, 22, 23, orang yang dari barat yang mengajarkan mempertuhankan dirinya akan diusir. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nyala daripada aku wahai Karisteng, kalian semua adalah penjahat. Nah tuh. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena Karisteng justru melantik dirinya menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan yang betul. Makanya saya katakan Karisteng itu adalah kelompok manusia cupu yang anti terhadap Tuhan. Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus dipensiunkan. Malah Yesus yang dituhankan. Lucu.
Kalau kita itu memanggil Tuhan itu Yesus. Jadi kalau Nah, itu dia. abang itu memanggil Tuhan, abang itu apa coba? Saya menyebutnya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Tuhanku. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah apa? itu juga Tuhannya itu. Apa Ya. bedanya Allah, Tuhan? Sekarang Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ada yang berbahasa Inggris, Lord. Ada yang berbahasa ini kan, atau apa banyak. Toh? Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Jadi sekarang Tuhan abang itu siapa namanya? Nggak ada Tuhan sama. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa, Ibu? Gitu, sama abang dengan kayak macam itu kan. Nanti abang marah. Ibuku yang ganteng, yang betisnya sedikit berbulu halus, ku tanya, Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Dia kan panggil Allah Bapa toh. Itu. Pernah nggak Yesus memanggil, ya Tuhanku Yesus? Pernah nggak? Tetapi bang, dengarkan Nah, dulu itu kan aku bicara. ada Jangan tetapinya aku kan? potong-potong. Biar ku jelaskan dulu. Ada Nah, tetapinya kan? Ada tetapinya. Iya, jangan dulu nyerotos-nyerotos macam perempuan aja bang. Dengarkan dulu perempuan. Ya kan saya berbicara. menghadapi perempuan. Ya, Sorry, macam kirain perempuan. Nggak dikasih orang ngomong. Ya kita kan TikTok kan Ibu. Saya kan bertanya, Ibu jawab, Ibu Iya. berkata, saya jawab. Gimana aku mau jawab? Abang terus jerotos. Iya, karena Ibu itu tidak mau jujur terhadap kebenaran. Yesus Saya memanggil jujur dalam kebenaran. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah Bapa. Jangan kau Kan tes gitu. aku dengan kejujuran. Abang Ya. lebih pembohong. Ada tidak Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yesus? Ada nggak Yesus Masa memanggil aku Tuhannya kayak gitu? pembohong? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Hah? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Kan nggak mungkin dia sebut namanya sendiri. Nah itu dia. Itu dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa Ibu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Di mana Ibu mendapatkan contoh? Ibu ikuti siapa? Ayo. Itu siapa? Ikuti siapa? Abang itu nggak paham loh. Saya lagi yang nggak paham. Kan lucu Ibu ini. Loh, abang memang nggak paham. Kan sudah Loh, dibilang tadi. Yesus berkata, aku mengenal Yesus muridku. itu mengajarkan manusia pengikut-pengikutnya. Udah. Untuk bertuhan. Mengajarkan pengikut-pengikutnya. Ketika mengajarkan mempunyai pengikutnya masalah, untuk dia bertuhan. harus berdoa. Nah, Itu yang dia maksud. Yesus berdoa kepada siapa? Minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja. Tuhan yang mana? Itu kok Tuhan yang mana? Lah. Ibu, Abang tahu ayolah nggak? Ibu. Ibu, biasanya seorang wanita itu lebih mudah menggunakan akalnya supaya sehat daripada laki-laki loh Ibu. Abang yang tidak paham, susah kalau abang itu tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati abang. Ini Abang muncul. dalam ajaran kita. Muncul. Begitu. Muncul. ini. Yang kau tahu hanyalah Ini memprinter- biang keroknya setannya mau ayatnya dipanggil. saja. Gitu. Kan susah kayak katakan tadi apa coba? Dia hanya Ibu. mengajarkan pengikut-pengikutnya. Untuk Agar menyembah tidak kepada untuk menyembah kepada siapa? Ketika dia itu kepada siapa? Ketika Bang Juma itu punya masalah, hendaklah engkau berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan yang maksudnya. mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Kau sebutlah siapalah Tuhanmu. Kan gitu. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Berdoalah kau kepada dia. Minta Dia pertolongannya. siapa? Apa bedanya ibaratnya kita sama bapak kita, Bang? Udah, Tuhan itu kita menganggap bapak, seperti bapak kita, toh. Apa bedanya abang itu sama bapak abang? Misalnya kalau abang itu kesulitan. Nah, abang Pernah minta nggak pertolongan ibunya Yesus sama memanggil bapak Yesus abang dengan kan panggilan gitu. Bapak? Wahai anakku yang adalah bapakku. Pernah nggak? Orang yang paling dekat dengan Yesus itu ibunya. Karena dia yang ceboin, dia yang lahirkan, dia yang mengandung, dia yang netein. Pernah enggak manusia Maria ini memanggil Yesus sebagai Bapak? Abang berarti tidak menghargai bapak abang. Salah, Bang. Nah, itu kan? Kita boleh menghargai ibu. Pernah tidak Maria ini yang melahirkan Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapak atau panggilan Tuhan atau panggilan Theos atau Elohim? Pernah nggak? Saya mau tanya
tanya dulu abang, kekuatan perempuan lebih kuat apa daripada kekuatan lelaki? Kalau saya selama ini alhamdulillah saya lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu bertahu abang, di situ dianya. Maka kita diajarkan karena untuk saya meminta biasa tolong kepada Bapak. Perempuannya Kalau sudah abang 6 kali, saya baru 1 kali, Ibu. Ya, saya lebih kuat biasanya. Abang lucu, dengar ya. Ya. Kalau abang itu, misalnya lah abang itu kesulitan di rumah, atau adalah anak yang nakal gitu, sama Ya. siapa abang mengadu minta pertolongan? Kepada Bapak kan? Nah, Pak, aku dipukuli Yesusnya Pak. ini Bapak atau bukan? Kan macam gitu, itulah ibaratnya. Kalau Yesus abang ini Bapak atau bukan? kalau abang nangkap, Dia pura-pura enggak mendengar Ibu pura-pura kan. nggak nangkap, pura-pura bego, pinter-pinter kan. Hal kita, Yesus Pak. ini Bapak atau bukan? Loh. Ya dialah Tuhan, dialah Bapak itu. Pernah Nah. tidak Maria ibunya memanggilnya Bapak? Hah? Hah? Bingung. Di situlah abang itu udah dibilang Aduh Ibu, jangan Bu, kasihan Ibu ini. Ayolah gunakan akal sehat Bu. Dengar dulu. Yang Apakah- tahu Yesus itu adalah Ibu yang melahirkan dia. Ibu ini hidup di masa Yesus jaraknya 2000 tahun. Abang Tapi Ibu so tahu. Tuhan Ibu Yesus so ini tahu. Ibu untuk apa coba? Yang tahu tentang Yesus itu adalah Ibu menghargai yang ibu, melahirkan menghargai dia. menghargai mamamu. Gitu loh. Ibu, yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu kandungnya, betul? Betul? Iya. Ibunya pernah nggak memanggil Yesusnya dengan panggilan Tuhan? Dia juga tidak memanggil anak kan? Abang dengar nggak? Pernah Apa? nggak Maria abang itu baca di situ dia memanggil anakku? Apakah dia bilang gitu? Kan tidak. Dia hanya kalau ada dia minta sesuatu seperti buah anggur yang kekurangan anggur apa? Dia tidak bilang ini itu, tapi dia langsung Apa dia mengatakan kekurangan anggur. Dia meminta supaya apa? Tapi dia tidak bilang nak. Dia tidak berkatakan nak kan? Jadi dia panggil apa? Ya begitu. Dia panggil apa rupanya? Manggil paman, Bang. Paman. Dia tidak Dia manggil memanggil apa? apa-apa karena dia adalah seorang ibu. Loh, Udah. maksudnya gimana ini? Loh, maksudnya gimana? Iya. Maria pernah nggak memanggil Yesus ini dengan panggilan Bapak? Dia tidak memanggil bapak dan tidak memanggil anak. Sudah. Terus Karena Maria pun sudah kenapa tahu ibu bahwasanya dia itu adalah- kenapa ibu sendiri tidak sendiri memanggil Yesus Bapak dengar kalau nggak? begitu? Maka Maria kalau dia meminta sesuatu, dia minta kepada siapa? Kepada Yesus toh? Yesus Gitu. pernah Bukan enggak kepada ibu yang lain, ibu tapi kepada ibu, Yesus. Dia Ibu. tidak memanggil nak, dia tidak memanggil nak, tapi dia hanya meminta. Ibu Itu. belajar lagi. Ketika Apa yang Yesus belajar? hilang 3 hari, Ibu, ketika Yesus hilang 3 hari, kemudian bukan dia ibunya hilang, bukannya hilang. Jangan semua ditanggapi jadinya kacau nanti. Ketika Abang yang salah Yesus ini. hilang, Abang bilang dia hilang, mana dia hilang? ketika Yesus Kalau hilang belajar, dari orang. aduh nggak mau berhenti orang ini. Ketika kemudian Yesus itu belajar di bait suci selama 3 hari 3 malam. Waduh. Ketika Yesus kemudian berada di bait suci selama 3 hari 3 hari di sana, hilang tanpa izin ke ibunya. Lalu kemudian ke hari ketiga ibunya menemukan dia. Apa kata Maria kepada Yesusnya? Bu, Ibu mengatakan Yesus tidak pernah dipanggil anak sama ibunya. Makanya saya tanya, Bu, Ibu, Ganjel toh. ketika ada seorang perempuan menyeru kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau."
Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Itu siapa yang memanggilnya anak, Bu? Ibu. Bu, Tunggu sebentar ya. kenapa? Mau lari? Ibu mau lari? Mau ngapain anakku sebentar. Oh, mau panggil anak ke Yesus juga? Seperti Maria memanggil anaknya. Nak, anakku Yesus. Loh, ada loh. Makanya aku tanya sama ibu. Itulah kau menghujat kau. Kan aku bilang mau ngapain anakku bentar, anakku mau makan. Itulah pikiranmu itu kan jahat. Itulah kau di situ kau Ibu. menceritakan kau situ. Nah, itulah liciknya ibu. Ketika ketahuan bahwa Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan anak, ibu katakan tidak pernah. Begitu ketahuan Anda berhadapan dengan Bang Suma, ternyata di dalam Lukas 2 ada Maria, ibunya Yesus, memanggil Yesus sebagai anak. Tiba-tiba Anda mengatakan suami ibu mau netek. Gimana ceritanya? Orang diskusi kok tiba-tiba mau kayak gitu, cari alasan ibu. Lukas 2, ketika kemudian Yesus ini dicari oleh orang tuanya, tiba-tiba Maria, orang tuanya, melihat Yesus. Tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini?